Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Fadila Azka dengan NIM 22040010009 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Farmasi kelas A bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurmal Nasari, NIM 22040010025 dari kelompok 8. Tujuan diadakannya video ini, kami ingin memenuhi tugas di mata kuliah pertama Pendidikan Agama Islam. Etos kerja, etika profesi, dan entrepreneur. Etos kerja. Hakikat etos kerja dalam Islam. Etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya, serta sistem nilai yang diyakini. Etos kerja seorang muslim adalah semangat untuk menapaki jalan lurus dalam hal mengambil keputusan. Para pemimpin harus memegang amanah, terutama para hakim. Hakim berlandaskan pada etos jalan lurus, sebagaimana Nabi Daud ketika ia diminta untuk menuntaskan perkara yang adil dan harus didasarkan pada nilai-nilai kebenaran, sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syahad ayat 22, yang artinya ketika mereka masuk menemui Nabi Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami jalan yang lurus." Seorang muslim yang memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu obsesif atau ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat, yang merupakan bagian amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja adalah fitrah dan merupakan salah satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid dan tanggung jawab bukan saja menunjukkan fitrah seseorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek etos kerja. Menurut Sinamo 2005, setiap manusia memiliki spirit atau roh keberhasilan, yaitu motivasi murni untuk meraih dan menikmati keberhasilan. 8 aspek etos kerja. 1. Kerja adalah rahmat. 2. Kerja adalah amanah. 3. Kerja adalah panggilan. 4. Kerja adalah aktualisasi. 5. Kerja adalah ibadah. 6. Kerja adalah seni. 7. Kerja adalah kehormatan. Dan 8. Kerja adalah pelayanan. Faktor etos kerja. Faktor yang mempengaruhi etos atau etika kerja yaitu agama, budaya, sosial, politik, kondisi lingkungan, pendidikan, motivasi intrinsik individual. Dalam Kamus Besar Indonesia atau KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik serta apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Secara garis besar, etika dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berkenaan dengan akhlak, serta berkaitan dengan benar atau salah suatu perbuatan yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Etika umum, berkaitan dengan kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak dan bagaimana mengambil keputusan secara etis. 2. Etika khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang lebih khusus. Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu 1. Etika individu, menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. 2. Etika sosial, berkaitan mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Etika juga menyangkut hubungan dengan manusia baik secara langsung ataupun dalam kelembagaan. Contohnya keluarga atau masyarakat. Profesi. Profesi adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan keahlian tertentu.
Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang melaksanakan suatu kegiatan berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Etika profesi. Etika profesi merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum yang telah disepakati pada lingkup kerja. Prinsip-prinsip dasar di dalam etika profesi yaitu sebagai berikut. A. Tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu sendiri maupun terhadap hasilnya. B. Keadilan. Dituntun untuk memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. C. Otonomi. Setiap profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Etika profesi juga berkaitan erat dengan kode etik profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan pedoman tingkah laku, sikap, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan kelanjutan norma-norma yang bersifat lebih umum yang telah dibahas dalam etika profesi. Tujuan dari kode etik profesi adalah sebagai berikut. A. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. B. Untuk meningkatkan mutu profesi. C. Untuk menentukan standar hak-hak profesi. Entrepreneurship adalah proses kemanusiaan atau human process yang berkaitan dengan kreativitas serta inovasi dalam memahami peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Definisi tersebut menitik beratkan kepada aspek kreativitas serta inovasi, karena dengan sifat kreativitas serta inovatif, seseorang dapat menemukan peluang. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru atau hubungan-hubungan baru antar unsur data variabel yang sudah ada sebelumnya. Ciri-ciri orang kreatif. A. Mandiri. B. Terbuka terhadap yang baru. C. Percaya diri. D. Berani mengambil resiko. E. Melihat sesuatu dengan tidak biasa. F. Memiliki rasa ingin tahu yang benar. Kegiatan yang bersifat entrepreneurship misalnya A. Menghasilkan produk baru dengan cara baru pula. B. Menemukan peluang pasar baru dengan menghasilkan produk baru pula. C. Mengkombinasikan faktor-faktor produksi dengan cara yang baru. Entrepreneur merupakan pelaku dari entrepreneurship, yaitu orang yang memiliki kreativitas serta inovatif, sehingga mampu menggali serta menemukan peluang serta mewujudkan menjadi usaha yang menghasilkan nilai atau laba. Kegiatan menemukan sampai mewujudkan peluang menjadi usaha yang menghasilkan disebut proses entrepreneurship. Kegiatan entrepreneur adalah menciptakan barang jasa baru, proses produksi baru, organisasi baru, bahan baku baru, dan pasar baru. Hasil-hasil dari kegiatan-kegiatan entrepreneur tersebut menciptakan nilai atau kemampuan bagi perusahaan. Peranan entrepreneur. A. Meningkatkan standar atau kualitas hidup manusia. B. Sebagai motor penggerakan dalam pembangunan nasional. C. Menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengatasi pengangguran. Karakteristik entrepreneur. A. Pekerja keras. B. Disiplin. C. Mandiri. D. Realitas. E. Prestatif atau selalu ingin maju. F. Komitmen tinggi. G. Tajam naluri bisnisnya. H. Cepat melihat peluang. I. Kreatif. C. Ulet serta siap pada tantangan. K. Ingin mencapai sesuatu. Kegiatan menemukan sampai mewujudkan peluang menjadi usaha yang menghasilkan disebut proses entrepreneurship. Dalam kegiatan mewujudkan peluang tersebut, seseorang entrepreneur diharuskan mempunyai A. Memiliki komitmen serta determinasi serta ketekunan. B. Mengarah kepada pencapaian serta pertumbuhan. C. Berorientasi kepada sasaran serta peluang. D. Mengambil inisiatif serta pertanggungjawaban personal. Pola dasar entrepreneur. Ilmu entrepreneurship atau Pola dasar entrepreneur. Ilmu entrepreneurship atau kewirausahaan adalah ilmu tentang penghidupan. Ilmu yang akan membukakan pengertian tentang bagaimana seharusnya manusia meniti penghidupannya, serta nilai-nilai apa yang diperlukan untuk mencapai cita-cita hidup yang hakiki. Untuk membina manusia menjadi makhluk yang berguna, tidak cukup hanya memberikan kecerdasan, keterampilan, atau kepiawaian teknis saja. Prioritas mendasar adalah dengan membangun sikap mental yang baik terlebih dahulu. Sebab, seperti pepatah mengatakan, ilmu tanpa sikap mental menghasilkan kezaliman. Sesertakan
sikap mental tanpa ilmu adalah kelemahan. Dua aspek ini harus adil, saling isi mengisi, karena jika terjadi absen pada salah satunya, maka akan berdampak buruk. Struktur nilai kewirausahaan dimaksud terdiri dari elemen-elemen: 1. Sikap mental atau attitude. 2. Kepemimpinan atau kepeloporian atau leadership. 3. Ketata laksanaan atau manajemen. 4. Keterampilan atau skill. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.